Mainland People, sio yang beruntung tahun ini adalah sio. Halo Medland People, tahun 2026 sudah di depan mata dan ini adalah tahun kuda api. Tahun yang penuh energi, pergerakan, dan peluang besar. Pertanyaannya, sio apa yang paling cuan di tahun ini? Bisnis apa yang paling kencang? Dan apakah ini momentum yang tepat untuk membeli properti? Kupas tuntas hanya di You Talk Show bersama Ko Julius Fang, pakar Feng Shui profesional di Indonesia. Halo. Halo, apa kabar? Luar biasa, Feby. Luar biasa. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang tahun kuda api yang sebentar lagi kita akan lewati ya, gitu. Ko Julius, di tahun 2026 ini adalah tahun kuda api. Seperti apa sih karakteristik tahun kuda api ini? Baik, Feby. Halo Mainland People ya. Selamat tahun baru 2026. Tahun kuda api adalah tahun di mana kuda yang berelemen api kecil datang bersama dengan api besar. Jadi ada combo api yang datang di tahun ini. Nah, karakteristiknya akan diwarnai, bayangkan seperti nyala sinar lilin dari kuda dan api besar yaitu mewakili matahari. Dua-duanya punya karakteristik api yang sama, yaitu hangat, cerah, ya, bikin orang bersemangat, kemudian bergairah, ya, orang kayaknya selalu aktif, punya pemikiran yang positif dan euforia di mana-mana seperti itu. Tetapi api ini juga menghadirkan sisi yang tidak baik, yaitu membuat orang kurang sabar ya. Contohnya misalnya kalau orang dijemur matahari terlalu lama ini kan orang akan gerah. Oke, orang akan tidak sabar, agresif ya, mudah marah, temperamen ya, dan orang ini akan bisa muncul suara-suara yang tidak enak lah. Kayak bentuknya bisa aja kritik, gugatan hukum, demo, dan macam-macam seperti itu. Jadi karakter dari kuda api ini sangat seru, kayak seperti kalau kita nonton film ini adalah di bagian klimaksnya, Feby. Kayak gitu. Jadi kan ada bagian action yang serunya kan gitu kan ya. Nah, kuda api ini seperti ini, ada tahun yang transformasi, sangat energik dan orang juga berlomba-lomba, FOMO akan muncul ya. Orang akan mudah merasa takut ketinggalan. Seperti itu loh. Nah, sesuatu ini akan mudah terjadi, easy come, easy go. Seperti itu. Jadi tahun kuda api ya kita akan melihat banyak akan terjadi perubahan dan harus disikapi dengan baik ya. Jangan terlalu terburu-buru di tahun ini. Peluangnya besar tapi tantangannya juga besar. Iya, gitu. Betul. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Ya, yang penting kendali di emosi. Menarik. Nah, kalau bicara peluang bisnis nih, menurut Feng Shui, potensi yang bagus di tahun kuda api ini bisnis apa nih? Dari segi sektor bisnis, dari riset kami, yang paling bagus adalah bidang elemen air, nomor satu. Air itu seperti hotel, travel, pariwisata, kafe, minuman, kemudian bisnis yang berhubungan dengan distribusi dan transportasi, perkapalan, seperti itu ya. Perikanan, ini bisnis yang akan lebih cuan di tahun kuda api. Kemudian yang bagus juga adalah bidang elemen kayu ya, seperti berhubungan dengan fashion, tekstil, perkebunan ya. Kemudian berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan lifestyle ya, dan berhubungan dengan kesehatan. Ini juga dalam posisi yang bagus di tahun ini. Sedangkan kalau di yang sedang ini adalah di bidang properti ya, yaitu berelemen tanah. Jadi yang elemen tanah yang sedang prospeknya di tahun ini yaitu seperti properti, konstruksi, kemudian pertanian, agriculture, peternakan, sembako, kemudian produk makanan. Ini prospeknya sedang. Sedang itu diartikan bahwa kalau untuk market ya, kemampuan developer untuk menjual properti termasuk medium ya, cuannya juga menengah. Sedangkan kalau buat masyarakat pada saat terjadi kondisi demikian, maka harga properti ini masih layak untuk dibeli karena harganya nggak ketinggian, apalagi yang mau sudah butuh untuk tinggal kayak gitu ya. Jadi sedang ini diartikan juga bahwa jumlah supply properti yang akan dibuat ini tidak terlalu banyak. Jadi kadang kan developer membuat banyak ya oversupply seperti itu ya. Ini enggak, ini dalam kategori yang menengah seperti itu. Jadi harga masih di kondisi yang menengah seperti itu. Menarik. Nah, kalau tadi Ko Julius bilang
hotel bagus nih karena elemennya air. Tapi properti elemennya tanah. Nah, kalau di properti Indonesia nih biasanya kita punya lini usaha tuh ada yang jual rumahnya, ada juga bisnis hotelnya gitu. Jadi itu kombinasi lah ya. Jadi gimana tuh kalau bisnis properti secara keseluruhan yang punya lini usaha hotel, punya lini usaha jual rumah gitu seperti apa? Nah, itu seperti apa? Ya kembali lagi kalau memang rumahnya memang kita sebut kan bisa aja bentuknya hotel, bisa aja bentuknya resort, bisa aja bentuk rumah yang disewakan untuk kegiatan pariwisata seperti Airbnb dan kawan-kawan. Maka ini kita kategorikan bila relate ke sesuatu yang berhubungan dengan liburan, hiburan, entertainment dan macam-macam itu leisure ya maksudku, bukan entertainment, leisure bisnis yang berhubungan dengan santai dan sebagainya, maka ini akan diuntungkan seperti itu. Jadi entah jual belinya, contohnya misalnya jual beli untuk bisnis yang berhubungan dengan liburan, villa untuk bisa disewakan atau untuk dijual kepada misalnya orang yang sewa misalnya villa di Ubud, Bali ya. Kita sudah tahu bahwa itu adalah untuk kepentingan pariwisata. Oke, dan ini akan prospeknya bagus. Oke, tetapi kalau kita tahu bahwa ini targetnya dijual untuk rumah hunian atau digunakan hanya untuk seperti mall ataupun ruko, rukan dan sebagainya, dan ini masuk kita ke kategori tanah. Karena ini kan meant to be, bukan untuk pariwisata atau hiburan seperti itu. Oke, menarik. Ya berarti ada ini ya, harus balance lah ya nanti kita mensiasatinya nih kalau developer ya. Ya kalau untuk dari pihak developer sih kalau targetingnya adalah yang ke wisatawan akan sangat cuan banget tahun ini ya. Sedangkan kalau yang para developer yang menargetkan kepada istilahnya pada masyarakat yang hunian biasa ataupun untuk bisnis, ya ini tahun yang menengah ya. Kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu itu lebih kurang baik prospeknya. Oke, jadi ini sudah ada improvement ya. Sebenarnya gerakannya sudah mulai ada dari tahun kemarin. Dan tahun ini apalagi ditambah dengan adanya insentif dari pemerintah ya. Oke, ini akan jauh lebih baik lagi animo dan semangatnya orang ya, karena kuda api adalah orang banyak bersemangat toh. Ya FOMO, lu udah punya rumah, gue belum nih. Oke, ya gue juga mau ambil lah kayak gitu. Iya. Nah, kalau ini kan dari bisnisnya ya. Nah, sekarang kalau dari sisi kita nih yang mau beli rumah nih atau mau punya rumah, kira-kira di tahun kuda api ini tahun yang tepat nggak sih untuk punya rumah gitu? Oke, sebenarnya ya Feby, kalau Medland People, kalau memang kita sudah BR nih, kan ada BU butuh uang, BR butuh rumah ya. Oke, kalau sudah butuh rumah, maka misalnya kan berbagai alasan, contohnya mau menikah, mau punya rumah sendiri, terus kebanjiran ya, banjirannya itu bukan hanya sedengkul tapi satu atap gitu kan, ya kan harus pindah kayak gitu loh. Kan tidak ada jaminan bahwa besok lusa nggak bakal banjir lagi segitu. Ya kalau kita sudah BR seperti itu, maka ya tentu kalau memang ini kita pilihlah rumah atau calon rumah yang memang sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan istilahnya cicilan kita ya. Dan kumpulkanlah down payment ataupun pembayaran yang semampu kita untuk segera pindah. Jadi kalau judulnya sudah butuh rumah, ya nggak usah tunggu-tunggu lagi kayak gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang investasi, ya tentu kita perlu menilai juga apakah harganya bagus atau tidak, lokasi memungkinkan atau tidak seperti itu. Karena again, lokasi juga akan menentukan apakah investasi itu akan bisa menghasilkan atau tidak. Sedangkan kalau orang yang butuh rumah, tentu harus disesuaikan dengan di mana aktivitas akan dilakukan. Biasanya kalau contohnya dekat dengan anak sekolah atau anak kuliah atau kemungkinan dengan suami istri ini mau kerja dekatnya di mana, entah daerah Bekasi, daerah Jakarta, daerah Karawang, ya Depok dan macam-macam. Kalau memang sudah siap, sudah punya kemampuannya, itu udah ya lakukan saja ya. Betul. Ya, oke. Timing ada nggak nih timingnya, misalnya harus bulan apa belinya gitu? Oke, kalau tanya timing ya ini pertanyaan yang bagus ya. Saya bisa kasih bocoran sedikit ya. Mungkin bicara tentang waktu ya. Karena kalau pas beli rumah kan kita ada tanda tangan tuh, tanda tangan ke notaris ya. Oke, tanda notaris. Kami dari Feng Shui Consulting Indonesia menyediakan kalender hari baik gratis yang bisa diakses oleh Medland People untuk mengetahui hari baik untuk melakukan transaksi atau membeli aset. Jadi ini bisa digunakan ke notaris tanda tangan AJB betul namanya, ya AJB ataupun melakukan DP seperti itu untuk seal the deal
di hari dan jam yang baik kayak gitu. Tetapi kalau bayangan bulan apa yang bagus ya di tahun 2026 ini, kan sekarang kita sudah di bulan Februari toh ya. Oke. Februari harus lewat dari 11 Februari, kemudian harus sudah 11 Februari, kemudian tepatnya adalah dari 12 Februari sampai dengan 12 April ini bagus. Oke, untuk seal the deal. Kemudian 13 April, 13 Mei ini harus dihindari karena ini adalah bulan yang kurang baik, bulan konflik dalam setahun di 2026. Kemudian habis itu 14 Mei sampai dengan 13 Juni ini oke, ini bagus. Kemudian 14 Juni, 15 Juli ini dihindari, kurang baik energinya. Kemudian 16 Juli sampai 15 Agustus ini juga bagus. Kemudian 16 Agustus sampai 5 September ini jelek, dihindari. Kemudian 16 September sampai dengan 14 Desember ini bagus. Oke, jadi di bulan-bulan itu ya itu bisa apa yang harus dilakukan ya, kita bisa lakukan down payment, kemudian bisa tanda tangan untuk yang notaris atau jual beli. Kemudian kita bisa pindah rumah juga. Yang mana tahu rumahnya sudah standby, sudah ready, kita mau pindah rumah bisa di bulan-bulan itu juga, Feby. Oke. Nah itu tanggal-tanggal itu berlaku di semua sio atau ada sio-sio tertentu gitu? Semua sio sebenarnya pada dasarnya bisa pakai. Cuman kalau mau zoom in ke sio tahun lahirnya seseorang, kami menyediakan kalender hari baik gratis di website konsultasifengsi.com. Ya, konsultasifengsi.com. Kalau memang propertinya itu ada di belahan bumi selatan, contohnya Pulau Jawa, ya, misalnya Jakarta dan sekitarnya, maka pilihlah kalender belahan bumi selatan. Oke, sedangkan kalau propertinya itu ada di belahan bumi utara, ya belahan bumi utara itu ada di mana? Dari garis ekuator ke atas. Ya, contohnya Pekanbaru, Batam, Medan, Aceh, ya, kemudian Manado seperti itu. Maka pakailah kalender belahan bumi utara untuk memilih hari baiknya. Seperti itu. Jadi di sana itu kalau kita zoom in ada perhariannya, ada hari yang ciong ini. Nah, contohnya misalnya Feby misalnya sio apa misalnya? Oke. Saya kuda. Kuda. Oke. Kalau kuda berarti jangan pilih hari tikus. Ya, nanti ada ditulis misalnya hari tikus di kalender itu, berarti di hari tikus itu jangan dipilih untuk orang yang sionya kuda. Karena kan ada ciong di hari itu. Udah lengkap ya di situ. Lengkap di sono ya. Nah, kalau udah bisa beli rumah nih, udah kebeli nih rumahnya atau lagi pilih-pilih nih beli rumah, ada ciri-ciri rumah yang harus dibeli nggak? Arah hadap misalnya, atau desain, atau apa gitu. Aja yang perlu di-take note ya. Oke. Ini pertanyaan bagus ya, Feby. Medland People, perlu diketahui bahwa pertama ya, sebenarnya banyak itunya. Tetapi saya akan memberikan bocoran, ya, spill sedikit lah ya. Kan ini kan ilmu yang berharga, dengar baik-baik ya. Pertama, lihat dulu dari lokasi di mana berada, ya. Karena kan kalau orang jual properti kan lokasi. Well, actually orang feng shui juga sama. Ya, kita lihat dulu di mana lokasi itu berada, apakah lokasinya secara feng shui bagus atau tidak. Oke, jadi kita bicara tentang lokasi apa? Lokasi eksternal rumah. Oke. Kemudian kedua, kita berbicara tentang desain bangunan, especially adalah eksteriornya, fasadnya. Oke, dan ketiga di dalamnya adalah internalnya bangunan itu sendiri. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama dulu, poin pertama ya. Oke, pertanyaan simpel, jadi jawabannya ini banyak ya. Nah, pertama, lingkungan luar, eksternal. Lingkungan luar tentu adalah di mana pusat keramaian berada. Karena pada saat pusat keramaian berada, mobilitas lebih gampang. Harga jual akan lebih mudah meningkat. Kemudian harus diperhatikan infrastrukturnya juga, ya. Preferable, lebih disarankan di mana energi datang dan pergi itu dengan mudah kita dapatkan. Contohnya apa? Dekat dengan terminal, dekat dengan stasiun, dekat dengan halte, ya, dekat dengan pusat keramaian seperti dekat dengan sekolah, ya, atau mall dan sebagainya. Ini dari segi value nanti kalau kita beli nanti akan mudah lagi dijual kembali, dan itu sekalian bukan sekedar huni tapi juga bisa digunakan untuk investasi, Feby. So it's a double manfaat lah seperti itu. Dengan beberapa pertimbangan seperti itu, ya, lingkungan eksternal luar ini akan menjadi panduan awal kita untuk memilih lokasi di mana kita mau membeli properti itu. Ya, entah mau di Bekasi, di Jakarta, di Kerawang atau Depok, Bogor dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua, desain fasad bangunan.
Nah, desain fasad bangunan ini sangat krusial juga, mengingat kadang ada yang ada yang kadang gado-gado. Ya, ada yang kadang lebih tinggi, ada yang kadang lebih rendah, ada yang kadang lebih jelek ya. Begitu kita beli di tempat yang random ya. Random itu artinya bukan satu perumahan. Kita akan melihat bahwa perumahan itu kok belang-belang kayak gitu ya. Ada yang rumah tua, ada rumah berhantu, kemudian ada yang tanah kosong, ada rumah yang bagus banget kayak gitu kan. Itu random banget. Nah, pada saat kita ketemu yang random begitu, kalau kita dapat yang pemandangannya bagus dan reputasi kita akan bagus. Kenapa? Karena bagian fasad bangunan, bagian luar bangunan dan sekelilingnya akan menentukan reputasi penghuni rumah, yaitu kita yang tinggal di dalam kayak gitu loh. Jadi dengan membeli satu hunian yang berada di perumahan, perumahan ini kan dibuat seragam tuh. Dan kalau perumahan baru ini kan biasanya catnya masih bagus, seragam ya. Kemudian tingginya itu semua hampir sama tinggi atau atap dan sebagainya. Ini akan memberikan keharmonisan, memberikan daya kompetisi yang fair, semua akan sama. Oke, sedangkan kalau kita membeli random, kita bisa dapat yang depan kita 3 lantai, kita sendiri baru dapatnya 2 lantai. Maka kalau dengan setup seperti ini, kita akan sulit menang kompetisi, karir kita akan sulit maju, Feby. Oke, jadi demikian, kalau kita 2 lantai, semua 2 lantai, atau kita 3 lantai, semua 3 lantai, ini kita akan fair, kita akan bisa menang kompetisi juga. Karena semua orang bisa di kondisi win-win situation, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah internal dalamnya. Nah, internal dalamnya ini harus diperhatikan Medland people bahwa satu rumah ini harus cukup sirkulasi udaranya, ya sirkulasi terbagus, kemudian pencahayaannya juga harus bagus, kemudian dia punya kamar tidurnya ya harus sesuai dengan jumlah orang yang menghuni seperti itu. Oke, kemudian kalau yang menghuni dalamnya banyak, berarti kamar harus banyak. Oke, kemudian jangan dipaksakan penghuninya banyak, kemudian rumahnya kecil kayak gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga pada saat kalau rumahnya kecil, perabotnya jangan gede-gede, jangan membeli terlalu banyak ya, dan harus berinvestasi di lemari seperti itu. Ya, intinya daerah depan rumah ini jangan terlalu ada banyak blokade ya, seperti pagar tinggi. Nah, kadang perumahan tuh punya kelebihan tuh. Perumahan zaman now itu kan sudah lebih aman ya. Sistem klaster, kemudian kan ada yang nggak pakai pagar kan ya, tanpa pagar ya. Dengan tanpa pagar ini angin akan lebih gampang mengalir masuk, rezekinya akan lebih lancar di dalam rumah dibandingkan rumah random yang harus pasang pagar ya menghalangi angin. Akhirnya apa, rezeki, keuangan, karir akan lebih terhambat kayak gitu. Oke, jadi dengan demikian perlu diperhatikan rumah itu harus cukup angin. Dengan demikian kalau rumah tanpa pagar yang klaster ini pun juga akan memberikan satu kelebihan di sana. Oke, jadi itulah kurang lebih ada guideline bagaimana untuk memilih satu hunian yang baik. Ya, kembali lagi ke pertanyaan kamu, bagaimana rumah yang hoki. Nah, rumah hoki itu tadi seperti yang saya ceritakan seperti itu. Jawab ya, sudah terjawab nih. Dari lokasi, dari eksternal, eksternal dari dan internal. Interior, ya. Nah, ini udah di terakhir nih, sesi terakhir ya, Ko. Biasa orang-orang pasti mau tahu nih, sio apa yang paling beruntung di tahun ini gitu. Terus ya kalau yang nggak beruntung itu sio apa? Sio yang kena ciong. Kena ciong ya gitu, istilahnya kena ciong. Dan gimana sih mengatasi yang kena ciongnya? Yang kurang beruntung ini gitu. Oke, baik Medland people, sio yang beruntung tahun ini adalah sio kambing, kemudian anjing, naga, kemudian kelinci, kuda. Ya, jadi sio ini biasanya akan lebih mudah populer, akan ada dewa penolongnya, kesulitan ada banyak yang ngebantu, kemudian disukai oleh orang-orang. Ya, kalau bekerja berarti disukai bos atau customer. Ya, kalau digunakan untuk sosial media ini gampang banget populer ataupun terkenal. Seperti itu ya. Jadi sio ini dipengaruhi oleh keberuntungan. Di dalam kondisi yang baik, jangan jumawa, jangan sombong ya. Harus tetap rendah hati, bantu orang yang sulit. Karena seperti membantu orang yang sulit ini akan menambah karma baik kita, supaya nanti kalau suatu saat nanti kan kita lagi tidak beruntung akan dibantu orang. Seperti itu ya. Jadi, dan harus lebih produktif juga. Tetap harus balance lah ya. Ya, harus balance, betul ya. Dan sio yang kurang lancar di tahun ini, yang orang-orang taunya kena ciong ya, itu adalah sio yang mendapatkan tantangan atau ujian naik kelas. Jadi ciong ini dia akan dialami oleh sio tikus, kerbau, kemudian sio ayam, kelinci, dan kuda. Jadi
kelinci dan kuda termasuk sio yang beruntung, tapi juga terkena ciong seperti itu. Oke. Ya, dan ciong ini kan aku artikan bahwa artinya terjadi perubahan. Oke, artinya ada sesuatu yang harus keluar dari zona nyaman seperti itu loh. Jadi diartikan bahwa kalau kita tidak fleksibel ya terhadap perubahan, maka akan stres banget. Oke, dan akhirnya apa? Orang kan lebih reaktif, dan reaktif itu apa? Bentuknya emosi, stres, ya meraung-raung, tantrum dan macam-macam. Tidur nggak nyenyak, ya mengendara mobil juga nggak konsen seperti itu kan. Akhirnya apa? Mudah jatuh sakit, bisa mengalami luka dan macam-macam. Jadi efek perubahan ini awalnya pasti nggak enak, ya menderita. Seperti orang itu mau bertumbuh, dia akan mengalami tantangan, pressure, tekanan ya, seperti intan yang mau dibentuk seperti itu dari karbon. Nah, oleh karena itu siapkan diri kita, ya solusinya adalah siapkan diri kita, ketahanan mental kita, fisik kita harus istirahat cukup, hindari konflik sama orang lain, jangan cari ribut kalau lagi kena ciong ya, khususnya sio tikus ya. Sio tikus dan kerbau ini ciongnya lebih berat dibandingkan ayam, kelinci dan kuda ya. Kuda yang paling ringan ciongnya. Dan pada saat kalau ketemu orang ini ya kita tahu bahwa kalau orang salahin kita belajar untuk lebih sabar, berusaha menjelaskan kayak gitu ya. Oke, kemudian perbanyak amal ibadah, dan juga yang penting hindari renovasi ya. Baru beli rumah, kalau bisa kalau rumahnya kena ciong jangan renovasi dulu di tahun kuda api. Oke. Kemudian olahraga berbahaya juga harus dihindari kayak gitu. Dan kami menyarankan tahun ini warna yang disarankan untuk baik untuk dipakai ya, untuk yang ciong maupun tidak ciong adalah warna kuning, coklat muda dan krem. Oke, kuning, coklat muda dan krem. Warna ini akan lebih harmonis untuk mereka yang kena ciong ya, untuk bisa lebih harmonis tahun ini. Dan ada satu lagi Feby, sio yang cuan di tahun ini. Oke, sio yang cuan di tahun ini adalah sio kelinci, kemudian sio kuda ya, kemudian sio anjing, kemudian sio kambing, dan sio kerbau. Kayak gitu loh. Jadi sio yang cuan ini kalau lebih rajin dikit, maka akan pendapatannya baik. Ya. Jauh lebih baik lagi. Kemudian ada bonus. Kemudian bisa, mana tahu bisa dikumpulkan untuk DP beli rumah. Oh iya betul. Kayak gitu ya. Jadi supaya lebih semangat. Harus bijak juga tapi ya. Iya, ya. betul. Jadi harus lebih semangat Melon People ya di tahun ini. Moga-moga, dan apalagi sekarang kan katanya PPNDTP ya ditanggung pemerintah toh ya. PPNDTP ini apa namanya, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Iya, betul. Itu akan bisa memberikan momentum harga properti itu lebih murah tuh kayak gitu kan. Oke, manfaatkan momentum ini ya, jarang-jarang ada kayak gitu loh. Ya, demikian semoga bisa membantu ya, semoga sio yang baik ataupun kurang, saatnya kita menyesuaikan diri kita dengan ritme siklus di tahun ini. Oke, terima kasih banyak Ko Julius atas perbincangan yang luar biasa untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Medland People untuk mengambil keputusan terbaik di tahun kuda api. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di Yuk Talk Show selanjutnya hanya di Medland Channel.